Tuhan, jika ini jalan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sudah di penghujung September lagi nih, hari-hari berganti, Oktober tinggal dekat lagi. Info-info dan peraturan selalu berkembang dan berubah. Tapi untuk yang tanya tentang pembuatan SPLP itu selalu dibuka pembuatannya sepanjang waktu dan cara pembuatannya belum berubah. Kalau ada yang mengatakan SPLP itu ditutup, itu tidak benar. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang masuk kepada saya. Dan mohon maaf ya, saya belum bisa jawab semua pertanyaannya satu persatu. Tapi pertanyaan yang ini saya rasa perlu untuk menjawabnya. Dan pertanyaannya seperti ini nih. Halo kakak, halo juga. Saya punya anak di Malaysia 2 tahun yang ingin saya pulangkan. Oke, berarti dia punya anak ya di Malaysia. Usianya 2 tahun. Wah, usia 2 tahun itu sedang lucu-lucunya. Paling gemes deh kalau sama balita seperti ini. Lalu dia menulis lagi, bisakah minta pendampingannya, soalnya saya hanya ingin memulangkan anak saya saja. Oke, nah ini kalimat yang terakhir nih. Apakah anak yang lahir di Malaysia bayar compound juga? Sebab saya kosongan sudah 5 tahun. Loh, gimana sih nih? Jadi gini, sebelum kita mau memulangkan anak kita sebagai orang tuanya pun harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita berdokumen resmi dan memiliki izin tinggal atau izin kerja yang sah di Malaysia? Kalau kita sebagai orang tuanya tidak punya izin apapun dan tidak berhak tinggal atau kerja secara resmi di Malaysia alias ilegal, ya kita tidak bisa memulangkan anak kita begitu saja lalu masuk lagi. Kalau yang saya tangkap nih di pertanyaan ini, dia mau memulangkan anaknya yang usia 2 tahun tadi ke Indonesia. Setelah itu, dia mau masuk ke Malaysia lagi. Ya, tidak bisa dong. Negara Malaysia ini kan punya undang-undang yang ketat ya. Tidak bisa kita mau seenak-enaknya keluar masuk tanpa izin dari pemilik negara ini. Ternyata ya, kalau saya pikir-pikir tuh apa yang sering kita jelaskan melalui YouTube maupun TikTok tentang peraturan-peraturan di Malaysia ini kurang menjangkau banyak orang ya. Padahal ada ribuan konten loh di YouTube, TikTok, Facebook tentang info-info macam-macam. Tapi masih belasan ribu warga Indonesia di Malaysia ini banyak yang tidak tahu apa-apa. Padahal hampir semuanya pegang smartphone loh. Kok nggak dipakai untuk mencari info sih? Lalu kira-kira apakah yang kita lakukan untuk menyebar info ini sia-sia ya? Apa masih ada gunanya? Ya semoga aja ada manfaatnya lah ya. Saya jadi teringat dengan sebuah kalimat, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia akan mendapat balasannya. Amin. Jadi saya akan tetap dan selalu semangat untuk menyebarkan informasi dan saya yakin tidak ada kebaikan yang sia-sia. Oke, kembali lagi ke topik pertanyaan ini ya. Intinya si ibu dan si anak adalah pendatang asing tanpa izin. Mau bawa pulang anaknya ke Indonesia lalu masuk lagi, ya bisa saja. Tapi nunggu 5 tahun lagi ya baru bisa masuk lagi karena Anda kan statusnya ilegal. Orang ilegal akan di blacklist 5 tahun kalau bayar compound sekarang ini. Jadi untuk nganter anaknya aja pulang ke Indonesia terus mau masuk lagi, ya tidak bisa dong bunda. Kecuali bunda bukan kosongan, bunda punya permit yang hidup, ya bisa masuk lagi. Kalau kosongan ya mustahil untuk masuk Malaysia lagi dalam waktu dekat. Jika anaknya mau pulang, langkah pertama ya anaknya harus dibuatkan SPLP dulu. Cara buat SPLP untuk anak atau bayi warga negara Indonesia yang lahir di Malaysia sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya di kolom komentar ya, silakan dicek saja. Kemudian untuk bayi tidak bayar compound, tapi hanya bayar special pass seharga Rp100, tapi harus buat STO dulu di Jabatan Imigresen Putrajaya. Lalu untuk bunda, karena bunda itu kosongan ya, sudah 5 tahun dan mau bawa anaknya pulang ke Indonesia, ya bunda juga harus buat SPLP. Buat SPLP ini harus bikin antrian temu janji online di websitenya KBRI KL atau ketik aja di Google antrian SPLP KBRI KL. Nah, nanti muncul tuh linknya. Setelah ibu dan anaknya punya SPLP, kemudian bikin STO di Imigresen Putrajaya. Ibunya harus bayar compound penuh dan setelah itu baru bisa pulang deh. Jadi begitu ya bunda jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ika Wulandari undur diri. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.